Anda untuk melihat pantauan terbaru dari udara pasca unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta yang meluas hingga bawah tol dalam kota. Visual ini menunjukkan kerumunan massa masih berada di sekitar area pejompongan dan tampak polisi berupaya untuk membubarkan mereka sehingga bisa keluar dari area sekitar DPR beberapa saat yang lalu. Terlihat gas air mata juga masih dilontarkan untuk membubarkan para pengunjuk rasa dan hingga sore ini kericuhan masih terjadi di sekitar kawasan DPR MPR. Ini titik di kawasan Pejompongan dan belum bisa diketahui akan berapa lama memakan waktu pembubaran terhadap massa ini. Di sebelah kiri layar Anda terlihat ini juga beririsan dengan jalur rel kereta dan sedikit banyaknya sudah terimbas juga terhadap perjalanan kereta komuter. Ini sudah masuk jam pulang kerja, akan berdampak juga ke banyak pengguna komuter yang akan pulang setelah beraktivitas di kawasan Jakarta. Anda yang akan beraktivitas pulang kerja saat ini di kawasan Jakarta perlu berhati-hati untuk jalur-jalur yang terkonsentrasi bagi massa berkumpul di tengah upaya polisi atau petugas membubarkan massa pengunjuk rasa dan juga dampak lain terutama aktivitas transportasi umum baik itu untuk KRL, kereta komuter maupun juga bus Transjakarta yang sedikit banyaknya sudah diumumkan melalui kanal media sosial masing-masing dari penyedia jasa angkutan umum ini. Kita akan coba lanjutkan lagi diskusi kami bersama dengan dua narasumber, mantan anggota DPR RI Zulfan Lindan dan juga Yunarto Wijaya dari Carta Politika. Saya mau coba pastikan dulu Mas Toto, suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, maksimal. Oke. Saya tadi, sorry. Oke. Sekarang saya coba mau bicara soal transparansi, karena kan ini juga yang jadi PR sebetulnya membuat akhirnya kegaduhan semacam ini memuncak bahkan sampai sekarang masih terus terlihat demonstrasi di berbagai daerah. Transparansi itu ada contoh yang sempat disampaikan juga di Parlemen Inggris, itu gaji dari anggota dewan itu dipublikasikan secara transparan, itu uang dari mana terpakai berapa saja. Apakah menurut Anda Bang Zulfan itu memungkinkan bisa dilakukan di parlemen kita atau malah akan sulit direalisasikan? Ya sangat mungkin, saya kira kan memang secara periodik itu kan kita harus melaporkan LHKPN ke KPK. Tetapi kebanyakan anggota itu kan melaporkannya setahun sekali kan. Nah harusnya kan itu dipantau terus. Jadi kan paling tidak kalau 6 bulan sekali kan nggak ada orang naik anggarannya tunjangan 6 bulan sekali kan. Kalau setahun kan pasti ada. Tetapi kan harus tetap dilaporkan. Dan transparansi itu menurut saya sangat penting. Apa sih salahnya? Gaji pokok kita sekian, kita dapat ini, dapat itu, kan sampaikan aja. Gitu loh. Nah jadi kita bisa lebih hebat daripada Parlemen Inggris kalau memang mentalnya diperbaiki gitu loh. Cuman Jadi kalau dengan fakta seperti ini, masalah pandangan bahwa ada tunjangan yang dirasa tidak masuk akal atau tunjangan dinaikkan ini tidak perlu tapi malah kesannya reaktif seperti ini, rasanya bakal sulit nggak sih untuk kemudian ada transparansi atas gaji para anggota dewan ini menurut Anda? Begini, masalahnya kan pendapatan DPR itu banyak ya. Anda tahu kenapa orang berebut-rebut menjadi badan kerjasama antar parlemen itu? Karena itu keluar negeri itunya bisa berkali-kali setahun itu. Dan sekali keluar dia 15.000 US, 14.000 US, mungkin juga ada yang 20.000 US. Keluarnya berapa? Bawa pulangnya berapa? Nah, itu kan harus transparan juga, tapi kan itu tidak pernah dipersoalkan oleh pimpinan partai, oleh institusi DPR-nya sendiri. Masyarakat nggak tahu itu, gitu loh. Yang mereka kadang-kadang berangkat cuma sampai airport, kemudian bisa saja dikembalikan ya. Oke. Diurus oleh travelnya macam-macam. Pendapatan DPR itu banyak sekali. Oke. Ini 50 juta ini kan kalau kita bilang kan hanya yang termanifestasi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu kan banyak. Nah jadi menurut saya sebenarnya begini, persoalan kenaikan tunjangan ini berkaitan dengan kesulitan ekonomi masyarakat sekarang. Kok tega gitu loh. Ya. Kok tega sekali. Ya kan? Masyarakat dikenakan pajak, beras mahal, semua mahal. Terus BPJS-nya juga dipersoalkan, mau ditingkatkan. Tetapi kalau ada gitu, anggota DPR yang harusnya kritis, mengkritisi apa-apa yang terjadi
yang dilakukan oleh eksekutif harus kan dikritisi, bukan mereka menikmati. Oke, kalau begitu Mas Toto, ini kan PR-nya kesadaran untuk transparan dan akuntabel atas gaji dan kinerja yang sudah dilakukan selama ini. Masih bisa berharap kita dengan transparansi itu bisa segera terwujud dengan realitas sekarang seperti ini? Mas Tifal, kalau memang niat, partai tinggal kemudian bukan meminta, menginstruksikan setiap anggota DPR punya website pribadi yang diantaranya harus berisikan pertanggungjawaban kinerjanya, pertanggungjawaban ketika menggunakan dana reses. Hanya sedikit sekali anggota DPR yang memiliki website yang memiliki kualifikasi seperti itu. Yang terjadi katanya kan dunia digital. Kita tahu hampir semua DPR punya yang namanya akun sosial media, tapi sebagian di antara kita tahu pamer mobil mewah dan lain-lain lah, saya nggak usah sebut nama. Kalau itu diinstruksikan saja oleh DPP, saya pikir kan akhirnya masyarakat punya sebuah tools yang bisa kemudian mereka nilai, konstituen bisa punya tools untuk membuat mereka bisa menilai. Problemnya agak sulit kita berharap dari political will dari partai. Kelembagaan DPR sendiri kita tahu setiap tahunnya itu tidak pernah transparan seutuhnya, misalnya terhadap fungsi legislasi. Berapa banyak yang dari draft akademik, lalu kemudian risalah itu dibuka. Itu hampir tidak pernah memenuhi dari jumlah yang mereka sahkan. Termasuk kalau DPP kemudian misalnya bisa membuat laporan per 3 bulan, per kuartal layaknya perusahaan terbuka, bisa perlihatkan kan bagaimana kinerja anggota DPR dari hal yang paling kuantitatif deh. Absensi seperti apa. Dari situ aja kita ada sering mendengar kan, banyak yang sering bolos, tapi kemudian jadi terus-menerus karena tetap diberikan di nomor urut 1. Memang ini berawal dari sebuah political will yang menurut saya memang belum kelihatan niatan serius dari DPP. Dan mau tidak mau dalam kondisi seperti ini, protes-protes dari masyarakat akan terus muncul dan seperti yang kita lihat sekarang. Harus diingat bahwa setahun 6 hari yang lalu, kita juga melihat DPR ini dikepung dalam konteks Indonesia darurat. Ketika kita tahu DPR ingin menggagalkan keputusan MK yang dianggap merupakan representasi suara rakyat terkait dengan pilkada dan pada akhirnya menjadi gagal. Tapi kan kita tidak mau terus-menerus terjadi situasi seperti ini. Yang terakhir saya berharap sekali lah, Pak Prabowo ini kan niatannya katakanlah sangat besar untuk kemudian membuat negara ini maju. Pak Prabowo jangan menambah kerusakan carut-marut dari tidak bekerjanya DPR dengan Anda membangun koalisi sebesar-besarnya, bahkan kalau bisa semua partai masuk dalam koalisinya. Karena ketika itu terjadi, fungsi pengawasan mati, fungsi anggaran mati, fungsi legislasi itu juga hanya akan nurut kepada apa yang diinginkan oleh pemerintah. Padahal dalam sistem presidensial, publik itu memilih 2 kali, memilih eksekutif atau presiden dan memilih legislatif supaya mereka berantem tanda kutip secara tata negara, sehingga ketika ada kebijakan yang dianggap tidak representatif, DPR bisa berfungsi. Ketika Pak Prabowo ingin merangkul semuanya menjadi bagian dari pemerintahannya dengan diberi kursi menteri, pada titik inilah kita melihat DPR akhirnya menjadi hanya datang, diam, dan duduk. Satu pertanyaan terakhir untuk masing-masing. Karena kalau kembali lagi ke kontroversi cara jawab DPR hadapi kritik rakyat ini. Kalau menurut Anda Pak Zulfan, perlukah ada semacam, ini tiba-tiba terpikir aja sih. Karena kan ada beda jawaban yang dikeluarkan antara pimpinan dengan anggota kemarin itu. Dibilang penjelasan rincian tunjangan datang dari pimpinan, sementara anggota tidak tahu soal rincian tunjangan itu. Menurut Anda perlu nggak sih ada protokoler khusus, entah itu juru bicara khusus menjelaskan masalah soal tunjangan atau hal-hal fasilitas yang diberikan semacam ini? Karena ini kan sensitif juga isunya. Kembali lagi soal transparansi, ya kita kan kalau gitu salah menyalahkan. Itu kan semua pimpinan DPR kan mengkomunikasikan kepada praksi. Mereka sudah tahu lah, nggak mungkin mendadak tiba-tiba ada seperti itu. Semuanya sudah diinformasikan kepada anggota. Mana ada sistem administrasi kita tiba-tiba gitu kan nggak ada. Jadi begini Mas Toto ya. Saya berapa kali sebagai anggota DPR, saya berbeda dengan Pak Surya Paloh dan saya berdebat sama dia. Ketika waktu itu mau bikin holding Pertamina, saya bilang saya tidak setuju. Bagaimana Pertamina jadi holding sementara PGN, perusahaan gas itu keuntungannya lebih besar. Baik. Nah, dia mungkin ditelepon nggak tahu saya oleh menteri atau oleh presiden, saya disuruh gini. Nggak bisa saya bilang, saya lawan. Kalau abang pun menentang saya lawan. Nggak ada urusan saya bilang, mau PAW. Saya tegaskan gitu sama Pak Surya. Akhirnya dia bilang, ya udah, aku setuju dengan pikiran kau. Sehingga ini tergantung pada individu lagi menurut Anda ya Mas Toto?
Iya. Tidak bisa hanya berapa banyak orang seperti Bang Zulfan. Dan kita tahu akhirnya mental juga begitu ya. Artinya kan sebenarnya ada beberapa hal yang memang ini tidak mudah kita bicarakan dalam waktu beberapa menit. Sistem recall menurut saya itu harus dihapus. Kita pernah menghapus sistem recall yang memberikan kewenangan penuh hanya kepada DPP partai untuk mengganti anggota DPR. Tahun 99 recall itu kemudian diganti. 2003 itu muncul kembali yang menyebabkan suasana psikologis dari anggota DPR, dia nggak peduli sama masyarakatnya, dia takut sama ketua umumnya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo kalau memang ada niatan dari partai-partai supaya tidak kemudian terus-menerus dimusuhi, termasuk anggota DPR-nya, yuk dorong, keluarkan instruksi untuk membuat transparansi melalui kanal-kanal yang memang dalam dunia digital itu sangat mudah untuk diinstruksikan untuk dibuat oleh setiap anggota DPR. Prakteknya sampai sekarang itu tidak sampai 10%. Mereka yang kemudian membuat pertanggungjawaban seperti ini yang bisa diakses oleh siapapun. Yang ketiga harus dimulai dari kelembagaan DPR-nya. Ketika kelembagaan DPR sendiri tidak pernah mentransparansikan dengan baik kerja-kerja legislasi, pengawasan, dan anggaran dari anggota-anggotanya, bagaimana mungkin kita berharap bahwa ada niatan dari individu seperti Mas Tifal tadi katakan untuk melakukan hal serupa.